Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Faisal Masud, dengan NIM 1922403, asal dari Bandung dan asal dari SBM jurusan Kewirausahaan. Kali ini saya akan mempresentasikan grup saya terkait ujian akhir semester dengan judul efektivitas penggunaan Bluetooth tracking device dalam mengurangi barang hilang. Baik, untuk daftar isinya adalah bab pertama ada yaitu pendahuluan yang ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode dan teknik pengumpulan data. Kemudian ada bab kedua landasan teori dan studi literatur yang isinya ada tentang Bluetooth tracker dan studi banding produk pelacak barang lainnya. Kemudian bab ketiga ada identifikasi masalah dan kebutuhan pengguna, ada spesifikasi teknis Dinto, ada umpan balik pengguna, evaluasi efektivitas, dan rencana pengamanan lanjutan. Itu bab 3 hasil dan pembahasan. Kemudian bab 4 terakhir itu kesimpulan dan saran. Untuk bab pertama, pendahuluan. Itu latar belakang. Apa sih latar belakang dari kelompok kami? Kami mengangkat tentang keamanan. Bahwa keamanan itu salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kehilangan barang pribadi. Kita mendapati bahwa kehilangan barang pribadi, dompet, kunci tas, atau perangkat elektronik lainnya menjadi suatu masalah yang ada di lingkungan publik maupun pribadi. Masalah ini sering terjadi di lingkungan publik seperti kampus, kantor, dan lain-lain, yang tentunya menimbulkan kekhawatiran. Dengan berjalannya teknologi, berbagai solusi inovatif dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah Bluetooth tracking device, yang biasanya dihubungkan kepada handphone melalui aplikasi untuk melacak barang-barang yang sering hilang. Teknologi ini dirancang supaya pengguna dapat menemukan barang-barang tertinggal atau dicuri melewati aplikasi pelacakan dengan mudah. Teknologi ini diharapkan menjadi solusi praktis serta andal bagi masalah kehilangan barang skala kecil. Apa sih rumusan masalahnya? Kami merumuskan bahwa kami akan mengetahui tentang bagaimana cara dan kemampuan Bluetooth tracking device dalam membantu menemukan barang yang hilang, kemudian sejauh mana tingkat kehilangan barang pribadi terjadi di kalangan mahasiswa sebelum dan sesudah memakai Bluetooth tracking device, dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari Bluetooth tracking device dibandingkan tipe pelacak lainnya. Dan tujuan penulisannya yaitu menjelaskan cara kerja dari Bluetooth device, kemudian mengetahui perbedaan tingkat kehilangan sebelum dan sesudah menggunakan Bluetooth tracking device, dan kemudian mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari Bluetooth tracking device dibandingkan dengan pelacak lainnya. Kita melangkah maju ke metode dan teknik pengumpulan data. Kami melakukan 3 metode dan teknik pengumpulan data itu dari studi literatur. Kami menganalisis dari artikel-artikel terkait barang hilang ini juga Bluetooth tracking device. Kemudian kami melakukan kuesioner kepada orang-orang, kami menyebarnya melalui Google Forms, dan kami mendapati banyak responden. Dan kemudian yang ketiga adalah wawancara. Kami mewawancari beberapa mahasiswa yang kami temui terkait keseringan barang pribadi hilang mereka dan bagaimana sih menanggulanginya, dan apakah dengan Bluetooth tracking device ini akan membantu memecahkan permasalahannya. Kita melanjut ke bab kedua, itu landasan teori dan studi literatur. Apa sih Bluetooth tracker itu? Kita cari tahu dari kata Bluetooth ini. Bluetooth ini merupakan teknologi nirkabel yang ideal untuk perangkat bertenaga baterai, mungkin seperti smartwatch dan handphone nirkabel. Juga dapat terhubung mudah dan efisien dengan jarak pendek, biasanya 10 meter atau beberapa versi mendukung lebih jauh. Kemudian Bluetooth tracker, seperti katanya juga bahwa tracker ini berarti alat pelacak dengan menggunakan teknologi Bluetooth. Dan otomatis alat pelacak ini hanya mendapat dengan jarak yang sangat kecil. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya biasanya dalam smartphone kita hidupkan dulu Bluetooth. Kemudian ketika Bluetooth tracker ini dipasangkan kepada barang pribadi dan barang pribadi itu hilang dan jauh dari jangkauan sinyal Bluetooth smartphone, maka akan dalam mode hilang. Nah, di sana akan ada sinyal, kemudian dari HP kita bisa melacak di manakah barang hilang itu, dan kita bisa lacak juga di mana lokasi terakhir sinyal itu tersambung. Kemudian si Bluetooth trackernya akan menyiarkan sinyal Bluetoothnya sehingga dapat dilacak oleh aplikasi kita. Nah, kemudian studi banding yang kami lakukan terkait produk pelacak barang lainnya. Yang pertama ada AirTag dari Apple, yang tentunya dari kelebihannya adalah jangkauannya yang lebih jauh, luas, dan akurat, dan selama pengguna berada dalam ekosistem Apple. Tapi kelemahannya adalah harga yang mahal hanya untuk produk Apple, dan ya sulit untuk keadaan mahasiswa apalagi dengan budget terbatas. Kemudian nomor 2 adalah Tile. Tile ini memiliki benefit yang lebih banyak, yaitu variasi produknya, kemudian harga fleksibel, kemudian dukungan di berbagai platform iOS atau Android, dan menggunakan Bluetooth. Namun kelemahannya akurasinya menurun karena saat jangkauan Bluetoothnya jauh.
dan mengharuskan untuk men-unlock fitur premium atau berlangganan. Kemudian yang ketiga adalah Samsung Smart Tag. Keunggulannya pastinya integrasi penuh dengan Galaxy atau Samsung, dan kemudian memiliki fitur Smart Things Find yang seperti Apple ya, dan kekurangannya yaitu hanya terbatas kepada pengguna Samsung dan performa tergantung dengan jumlah pengguna Galaxy yang di sekitar. Kemudian kita melangkah ke bab ketiga, yaitu hasil pembahasan. Dari hasil pembahasan ini kami mendapati bahwa identifikasi masalah dan kebutuhan pengguna yang kami dapati dari hasil kuesioner, hasil wawancara, khususnya kuesioner ya, kami melaksanakan survei kepada 78 orang responden, dan kami mengurutkan antara 3 kategori usia di bawah 18 tahun, antara 18 sampai 25, dan antara 30, dengan mengurutkan skala 1 sampai 5, yaitu kecil sampai besar impact-nya. Dan mayoritas responden ini menjawab dengan skala 3 sampai 4, dan dengan ketiga kategori itu yang menyatakan bahwa hasilnya adalah hal ini masih menjadi masalah di berbagai kalangan umur. Dan survei menyatakan bahwa kebutuhan akan alat pelacak barang ini ada sebanyak 76,8 responden, yang artinya 6,7% responden ini merasa bahwa alat pelacak ini penting. Mereka banyak memilih di antara skala 3 sampai 4. Kemudian apa sih fitur-fitur yang mereka request atau mereka inginkan? Yang diantaranya adalah notifikasi saat barang tertinggal, kemudian baterai tahan lama, desain yang menarik, ada dering yang bisa diubah, variasi kustomisasi desain, kemudian fitur lampu, dan keterhubungan dengan aplikasi. Yang kita bisa lihat bahwa kebanyakan responden ini sangat setuju, sangat merespon tentang fitur yang ingin mereka sampaikan ini. Kebanyakan responden ini di atas dari 40. Kemudian kita berlanjut kepada spesifikasi dindonya sendiri. Dari segi estetika kami baru merancang berbentuk dinosaurus berbentuk hijau, dan terbukti bahwa hanya melihat desain awalnya ini 79,5% ini memberi nilai baik, menarik, dan sangat menarik. Kemudian apa sih spesifikasinya? Pertama ada integrasi dengan aplikasi mobile, kemudian sistem pemberitahuan, akurasi pelacakan menggunakan Bluetooth, ukuran dan berat yang tentunya harus kecil, dan terakhir itu desain fisik dan ketahanan agar dapat bisa bertahan dimanapun. Kemudian bagaimana sih umpan balik pengguna atau respon mereka? Kami melaksanakan 3 tahap kita user testing gitu. Yang pertama kita melakukan pertanyaan pertama, yaitu ketika mata kuliah PRD. Kita melakukan user testing kepada teman-teman kita dan juga dosen PRD. Sementara kita gunakan prototipe yang pertama yang hanya berupa visualisasi saja. Dan respon mereka positif, dan beberapa saran yang diterima untuk pengembangan berikutnya. Kemudian kita melakukan kuesioner online yang seperti disampaikan bahwa 78 pengisi kuesioner, mereka kebanyakan merespon tertarik dan positif gitu. Kemudian untuk prototipe kedua yang kita buat untuk eksibisi kemarin untuk acara GBMF, dan orang-orang yang berkunjung ke stand kami itu sangat antusias dan memperhatikan sekali. Umpan baiknya juga banyak dan positif gitu. Dan apa sih evaluasi dan efektivitasnya dari ini? Beberapa evaluasinya dari hal ini adalah penyempurna fungsi Bluetooth karena masih sulit terhubung dengan aplikasi atau device. Kemudian ukuran fisiknya yang perlu disesuaikan. Kemudian variasi jenis perangkat pelacak di Indo itu sendiri. Rencana pengembangannya apa aja sih? Pertama ada fisik produk, fitur teknologi, kemudian pengembangan aplikasi pendukung, uji validasi lanjutan, dan strategi pemasaran awal. Kita berlanjut ke kesimpulan dan saran. Kita masuk ke dalam kesimpulan saran yang dapat disimpulkan bahwa masalah kehilangan barang pribadinya cukup penting ya. Kemudian banyak solusi, yang salah satunya adalah Bluetooth Tracking Device, dan itu menjadi solusi yang kemudian efektif dan ekonomis. Kemudian sarannya juga banyak sekali dalam optimalisasi fungsi Dindo, kemudian penyempurnaan desain, dan juga validasi komunikasi pasar. Dan terima kasih banyak telah menyimak, dan mohon maaf atas segala kerusuhan dan kesalahan ini. Saya Bintang pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.